Selamat sore Mbak Elsa. Sore. Kita bertemu lagi ya hari ini. Ini sesi ketiga ya. Dan sesi ini akan berlangsung selama 45 menit ke depan. Iya, Bu. Hari ini apa kabarnya Mbak Elsa? Alhamdulillah baik, Bu. Masih sibuk dengan kegiatan organisasi? Masih sibuk banget, Bu. Jadwal 1 minggu ini full banget. Kan sekarang di kampus itu ada Dekan Cup. Terus ini juga sudah menjelang UAS, jadi sibuk banget. Sibuk banget ya. Tapi masih bisa mengatur waktu kan? Alhamdulillah masih bisa, Bu. Baik, sebelumnya dari wawancara kemarin, Mbak Elsa sendiri masih merasa bingung untuk menentukan menjadi guru SD atau SMP, dikarenakan pilihan jurusan guru ini adalah keinginan dari orang tua Mbak Elsa. Dan Mbak Elsa juga sebenarnya ingin menjadi guru SMP, tapi Mbak Elsa takut nanti tidak bisa menghadapi siswa-siswa yang bandel, yang tidak dapat diatur dan memiliki pemikiran yang kritis seperti itu. Kemudian dari hasil asesmen pun Mbak Elsa ini tipe kepribadiannya ke sosial dan minatnya pada bidang seni. Dari kedua hasil asesmen ini bisa saling berhubungan jika dilihat dari karir yang Mbak Elsa pilih nanti. Iya, Bu. Apakah Mbak Elsa sampai saat ini masih memiliki pikiran atau perasaan takut untuk berhadapan dengan anak-anak SMP? Kalau dipikir-pikir, ya bisa dibilang takut, bisa dibilang enggak. Kan apa ya memang sih kemarin udah dapat magang. Terus ya bisa dibilang langsung berhadapan langsung sama mereka anak-anak SMP. Bisa dibilang udah punya pengalaman kayak kemarin anak-anak yang saya ajar pas saya masuk kelas mereka ribut, nggak bisa diatur gitu. Nah, saya takutnya ya seperti itu aja nanti ke depannya, Bu. Oke, dari pengalaman itu sendiri Mbak Elsa masih merasa takut. Iya, Bagaimana kalau saat ini kita mencoba untuk menggunakan teknik bermain peran atau role play? maksudnya gimana itu, Bu? Jadi dijelasin dulu. Di sini nanti Mbak Elsa menjadi guru yang menghadapi siswa bandel atau tidak dapat diatur dan memiliki pemikiran yang kritis. Dan di sini saya akan menjadi siswa tersebut. Bagaimana Mbak Elsa, setuju? Setuju, Bu. Sebelumnya saya akan mencontohkan bagaimana nanti berhadapan dengan siswa yang memiliki pemikiran yang kritis ketika nanti siswa bertanya kepada guru atau saya, dan saya tidak bisa menjawab, saya akan mengatakan kepada siswa tersebut, mungkin di sini Ibu juga belum dapat memahami hal yang seperti ini. Nah, di sini kan kita sama-sama belajar. Nanti di sini kita juga akan mencari hal tersebut secara bersama-sama agar siswa tahu dan Ibu juga tahu. Sepakat ya kita? Nah, mungkin seperti itu gambaran untuk role play atau bermain peran kita. Bagaimana bisa kita coba? Bisa. Jadi di sini saya niru kayak gitu ya, seolah-olah saya ini jadi guru gitu ya, Bu? Ya, benar sekali. Sekarang Mbak Elsa mencoba bermain peran di sini. Oke, Bu. Saya langsung mulai ini ya, Bu. Iya, bisa langsung dimulai. Maaf sebelumnya, mungkin di sini Ibu juga belum paham banget mengenai materi tersebut. Bagaimana kalau kita mencari jawabannya bersama-sama? Jadi di sini kita semua akan tahu bersama-sama. Saya coba untuk menanggapi ya. Loh, Ibu kok bisa nggak tahu sih? Apa ya? Namanya juga kita sama-sama nggak tahu. Kalau ibu tahu, ibu akan berbagi kepada kalian. Nah, sebaliknya, kalau ibu tahu, kalian juga bisa beritahu ke ibu mengenai hal tersebut. Jadi, di sini kita sama-sama belajar. Nggak ada salahnya, kan? Kayak gitu, Mbak.
Ya itu bagus. Mbak Elsa sudah tahu bagaimana cara menghadapi anak yang memiliki pemikiran kritis seperti itu. Iya, kalau gini sih masih bisa dikontrol, Bu. Nah, tapi kalau ketemu langsung sama siswanya itu pasti juga saya bingung mau ngomong apa. Apa mau kita coba lagi, Mbak Elsa? Boleh dengan masalah seperti itu juga, Bu? Terserah Mbak Elsa aja, mungkin mau mencoba dengan kasus yang lain. Apa mungkin dengan anak yang sulit diatur ya, Bu? Ide bagus sih itu, Mbak. Mungkin dengan kasus murid yang ribut. Gimana ya? Mohon diam anak-anak, tolong diam. Hargai orang yang sedang berbicara di depan kelas. Kalau misalkan kalian menghargai orang lain, kalian juga dihargai. Tolong diam semuanya. Seperti itu. Iya, kayaknya kayak nggak tegas gitu ya, Bu. Kalau menurut Mbak Elsa sendiri gimana? Eh, Kayaknya sih nggak tegas ya, Bu. Terus gimana dong, Bu, yang baik? Bagaimana kalau kita bermain peran dengan setting saat ini sedang ada di kelas Mbak Elsa sebagai guru dan saya sebagai murid. Di sini kita akan saling menanggapi. Bagaimana Mbak Elsa? Boleh, Bu. Sama seperti tadi ya, cuma di sini kita buat sedemikian rupa sama dengan keadaan di kelas. Baik kasusnya murid yang ribut tidak dapat diatur. Baik. Anak-anak, semua tolong diperhatikan. Tolong semua memperhatikan ke depan. Siswa masih tetap ribut. Ibu akan diam jika kalian ingin berbicara terus. Ibu persilahkan, tapi Ibu tidak akan bertanggung jawab mengenai tugas kalian nanti, jika kalian tidak mengerti. Kan Ibu diam saja, tidak mau menjelaskan bagaimana kita mau mengerti tugas. Nah, jika kalian ingin Ibu menjelaskan materi agar kalian paham dengan tugasnya nanti, Ibu akan menjelaskan ketika kalian tidak ribut dan berbicara dengan teman di sebelahnya. Bagaimana Ibu akan menjelaskan atau tidak? Jelaskan, Bu. Kalau kalian ribut seperti ini lagi, Ibu akan memberikan 2 tugas rumah dan 1 tugas depan ujian di minggu depan. Kalian mau pilih yang mana? Kalian tetap ribut, Ibu akan berikan tugas seperti itu. Loh, Bu, kok gitu? Jangan dong, Bu. Masa tugasnya double? Udah gitu, kalau tugas 1 minggu depan ujian, kan kita juga punya tugas yang lainnya, Bu. Kalau kalian tidak ribut seperti ini, kalian memperhatikan materi yang Ibu sampaikan, Ibu tidak akan memberikan tugas seperti itu. Tapi, Ibu akan memberikan tugas 1 saja untuk minggu depan. Jadi, kalian mau ribut atau memperhatikan materi yang dijelaskan? Memperhatikan, Bu. Kalau kalian memperhatikan dengan baik dan kalian mengertikan yang mendapatkan untungnya kalian semua, bukan Ibu. Yang paham kan kalian nanti. Kita semua sama-sama belajar di sini. Jadi hargai kalau ada orang yang berbicara di depan atau kalian menghargai orang lain. Orang lain juga akan menghargai kalian. Bagaimana? Setuju semua? Setuju, Bu. Tiba-tiba ada satu murid yang nakal masih tetap tidak memperhatikan ke depan. Si A, tolong ke depan. Tolong perhatikan ke depan. Kenapa sih, Bu? Terserah saya, kan mau memperhatikan atau tidak. Kenapa Ibu yang repot? Kalau A tidak memperhatikan ini dengan baik, bagaimana nanti kamu mengerjakan tugas? A, mau Ibu kasih tugas lebih banyak lagi dari yang lainnya? Kok Ibu pilih kasih seperti itu? Ibu tidak pilih kasih kalau A juga sama seperti yang lain. Sama-sama memperhatikan ke depan, memperhatikan apa yang Ibu sampaikan mengenai materi ini. Jadi, kalau A masih tetap ribut, mau dikasih tugas lebih banyak lagi, bagaimana? Kamu mau?
Ya nggak mau lah, Bu. Siapa juga yang mau seperti itu? Nah, kalau begitu perhatikan ke Nah, kalau begitu perhatikan ke depan dan A, jangan ribut agar teman-temannya tidak terganggu. Ya sudah, kalau saya mengganggu, saya keluar aja kalau begitu. Konsekuensi A, keluar dari kelas, ibu tetap akan mendapat tugas juga ya, tapi dengan tugas yang berbeda. Bagaimana? Setuju? Nggak setuju, Bu. Ya, ya sudah kalau begitu A tetap di kelas dan jangan ribut agar tidak mengganggu yang lain yang sedang belajar. Dan A juga perhatikan ke depan. Yang lain, apakah merasa terganggu jika ada yang ribut? Terganggu, Bu. Bagaimana A? Yang lain akan merasa terganggu kalau A tetap ribut seperti itu. Ya deh, Bu. Saya diem aja kalau begitu. Ya sudah, terserah A aja sekarang. Mau memperhatikan atau tidak, yang penting A jangan mengganggu teman-teman yang lain. Gimana, Bu? Seperti itu. Ya, itu tadi bagus banget bisa mengarahkan siswa-siswanya untuk tidak ribut. Nah, sekarang Mbak Elsa, dari role play tadi, apa yang Mbak Elsa lihat dari Mbak Elsa sendiri? Eh, apa ya, Bu? Sebenarnya masih bingung aja sih harus gimana kalau berhadapan langsung nanti. Tapi kalau yang tadi sih ya kayak coba buat tegas, tapi kelihatannya kok kayak galak gitu, kayak ngasih punishment gitu ya, bukan hukuman juga sih itu, tapi semacam kayak peringatan gitu loh, biar mereka nanti nggak ribut lagi. Nah, kira-kira apakah cara seperti itu akan efektif? Nggak tahu juga ya, Bu. Tapi sih kalau guru-guru saya dulu seperti itu. Nah, kalau dari magang kemarin, seperti apa? Kalau magang kemarin sih, kemarin saya nggak kayak gitu. Kan soalnya saya juga belum jadi guru. Jadi saya nggak berani buat mengatur mereka. Jadinya kemarin saya capek sendiri bilang ke mereka semua. Lalu dengan bermain peran tadi, apakah cara seperti itu yang akan Mbak Elsa juga lakukan? Eh, Gimana ya, saya ini orangnya nggak tegas gitu. Nah, mungkin dari kayak tadi itu bisa dibilang tegas sebagai guru. Ya, walaupun kelihatannya seperti ada kasih punishment, tapi kan punishment-nya nggak berlebihan juga. Punishment-nya juga masih berhubungan dengan materi atau belajar gitu, Bu. Jadi, menurut Mbak Elsa, apakah cara seperti itu akan berhasil? Nggak kurang tahu juga sih, Bu. Kan saya baru melakukannya di sini. Nggak tahu juga kalau di kelas nanti. Tapi insya Allah berhasil. Kan saya juga lihat dari guru-guru saya sebelum sebelumnya. Kalau mereka dulu kayak gitu. Jadi, kemungkinan besar itu akan berhasil. Mungkin, Bu. Nah, kalau dengan bermain bermain peran seperti tadi Mbak Elsa, apakah sudah siap nantinya untuk menerapkan di kelas saat Mbak Elsa sudah menjadi guru? Kalau memang itu cara yang efektif untuk dilakukan, eh, bisa aja sih, Bu. Tapi kalau memang ada cara yang lain juga, bisa pakai cara yang lain. Tapi ya setidaknya sekarang saya sudah tahu atau saya sudah punya gambaran seperti itu. Jadi, Mbak Elsa bisa dikatakan sudah siap ya? Siap nggak siap sih, Bu? Kenapa seperti itu?
Kalau siap untuk sekarang kayak gitu sih belum ya, Bu. Tapi kalau nanti saya jadi guru, ya saya harus siap. Mungkin kalau saya punya pengalaman yang banyak, nanti saya akan lebih siap lagi. Dari kemampuan yang Mbak Elsa miliki saat ini bagaimana? Kalau kemampuan saya sih belum bisa dibilang bagus atau kemampuan saya sudah bisa seperti tadi dengan baik. Tapi ya setidaknya saya bisa atau tahu apa yang akan saya lakukan nanti ketika saya menjadi guru. Dari hasil role play tadi pun saya sudah memiliki pandangan seperti apa nanti kalau menghadapi murid-murid yang tidak dapat diatur. Jadi Mbak Elsa sudah memiliki pandangan ke depannya menjadi seperti apa jika nanti menjadi guru dan menghadapi murid yang nakal atau bandel. Iya, Bu. Mbak Elsa juga tadi sudah bermain peran dengan saya di sini. Iya, Bu. Nah, dari apa yang kita lakukan, sekarang itu bisa dilakukan nanti ketika Mbak Elsa menjadi guru. Iya, Bu. Kalau saya punya cara lain, mungkin nanti saya juga akan gunakan. Iya, Mbak Elsa. Nanti ke depannya kan tinggal diterapkan saja seperti apa. Iya, Bu. Mohon doanya ya, Bu, supaya saya bisa dan saya jadikan bekal nanti bagaimana mengatur siswa yang bandel. Insya Allah, pasti saya doakan nanti Mbak Elsa bisa mengatur siswanya dan menjadi guru yang luar biasa. Amin. Amin. Mungkin untuk sesi ini saya rasa cukup sampai di sini karena Mbak Elsa dengan baik saat kita bermain peran tadi. Kira-kira Mbak Elsa bisa bertemu lagi di hari apa dan jam berapa? Besok bisa sih, Bu. Besok ya. Jam berapa Mbak Elsa? Sekitar jam segini lagi aja nggak apa-apa kok, Bu. Oke, besok di jam yang sama ya Mbak. Dan di tempat yang sama juga. Iya, Bu, boleh. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini Mbak Elsa. Semoga setelah sesi ini berakhir, Mbak Elsa dapat merenungkan kembali dari kegiatan hari ini. Ya udah kalau kayak gitu selamat sore ya Mbak. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Sama-sama Mbak.